Ada informasi yang menyebutkan bahwa Swangi adalah salah satu aspek budaya dari suku terbesar di Papua. Ada satu tarian dengan gerakan-gerakan indah dan dengan makna yang sangat mendalam. Tarian ini adalah bagian integral dari sebuah upacara adat tepatnya. Dan tarian ini disebut dengan tarian Swangi. Upacara ini dilakukan dalam konteks perayaan adat. Tarian Swangi ini dianggap sebagai bagian terpenting dari perayaan adat tersebut karena dipercaya bahwa tarian ini akan membawa keberuntungan dan berkat kepada masyarakat dalam suku tersebut. Gerakan dalam tarian Swangi ini mencerminkan aspek-aspek kehidupan sehari-hari mereka seperti berburu, berladang, bertani, memanen, dan sebagainya. Tarian ini memiliki makna akan rasa syukur suku tersebut kepada alam dan dewa-dewa yang mereka percaya. Dengan menampilkan tarian ini, mereka juga memohon untuk perlindungan. Jadi bukan cuma berkat aja, mereka juga memohon perlindungan kepada alam dan pastinya kepada dewa-dewa yang mereka percaya. Nah, sekarang saya akan bercerita sisi lain dari makhluk mistis kedua dalam kearifan lokal, Banaspati. Tulisan tentang Banaspati itu terdapat di naskah-naskah kuno dalam aksara Sanskerta, Sunda, Jawa, dan Bali. Sedangkan relief Banaspati itu juga terdapat di beberapa candi dan di bangunan-bangunan kuno. Biasanya relief Banaspati ini terdapat di atas ambang pintu atau di gapura. Nah, kalau teman kelana sekali waktu main ke Jogja dan mungkin teman kelana pergi ke keraton atau mungkin ke kota gede atau di pojok benteng, ketika teman-teman melewati gapura, relief Banaspati itu ada tepat di tengah-tengahnya, di tengah-tengah gapura. Relief tersebut berbentuk kepala raksasa dengan rambut ya seperti api begitu. Nah, relief itu adalah relief salah satu tokoh dalam pewayangan atau cerita-cerita Jawa kuno yang disebut Kala. Relief Kala yang terdapat di ambang pintu atau di gapura-gapura itu bertujuan untuk menangkal pengaruh buruk. Bisa dibilang relief itu dibuat untuk seperti penjaga. Kala sendiri itu terdapat dalam banyak cerita-cerita Jawa kuno dan di Bali juga ada. Juga di cerita-cerita pewayangan. Kala ini adalah Buta Kala atau Butokolo, sang penguasa waktu. Jadi kenapa sih dia hanya memiliki kepala? Karena Buta Kala ini itu digambarkan sebagai sosok yang rakus. Saking rakusnya dia sampai memakan tubuhnya sendiri, hanya tinggal kepala. Meskipun Kala ini identik dengan sesuatu yang buruk, tapi Kala juga punya banyak sisi positif. Biar bagaimanapun, Kala ini dia adalah seorang dewa gitu ya. Ada di cerita pewayangan juga digambarkan bahwa Buta Kala ini memiliki istri. Istrinya adalah Durga, Betari Durga. Jadi juga disebutkan dalam sebuah cerita bahwa Betari Durga dan Buta Kala ini, Betara Kala atau Buta Kala, itu adalah pasangan perusuh gitu ya. Jadi memang ya identik dengan sesuatu yang sifatnya negatif. Tapi seperti yang saya bilang tadi, Buta Kala, Betara Kala itu juga seorang dewa di saat bersamaan dengan banyak cerita positif. Nah, dalam kepercayaan Jawa kuno itu tidak ada tokoh yang negatif tapi tidak memiliki hal positif. Begitu juga sebaliknya. Tidak ada tokoh positif yang tidak punya sisi negatif. Bahkan dewa yang bahkan dewa-dewa yang lain seperti
Betara Guru itu juga memiliki sisi negatif. Nah, ini menariknya kepercayaan Jawa kuno. Jadi tokoh antagonis itu juga memiliki banyak sifat protagonis. Begitu juga sebaliknya, tokoh protagonis juga memiliki sifat-sifat antagonis. Jadi ya seperti manusia biasa, seburuk-buruknya manusia, dia kan pasti punya sisi baik. Begitu juga sebaik-baiknya manusia itu juga punya sisi buruk. Nah, dalam kepercayaan Jawa kuno ini seperti ini. Tatanan dan aspek budaya ini yang entah kenapa kemudian berubah atau diubah menjadi sebuah tatanan baru, di mana Banaspati atau kala ini menjadi sesuatu yang buruk, penuh kekuatan mistis, digunakan untuk kejahatan dan bla 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 lainnya. Padahal sebelumnya Banaspati sendiri itu sebenarnya adalah aspek budaya yang penuh dengan nilai-nilai luhur, ya kan? Teman Kelana, sekarang kita lanjut ke hal mistis ketiga dengan kearifan lokal, Begu Ganjang. Tidak banyak informasi yang kami dapat soal Begu Ganjang. Apabila teman Kelana memiliki informasi, kami sangat berterima kasih apabila teman Kelana mau berbagi informasi tersebut lewat kolom komentar di bawah. Kembali ke Begu Ganjang. Begu Ganjang sendiri sebenarnya itu tidak bisa dilepaskan dari tradisi atau kepercayaan atau tatanan dari salah satu suku di Sumatera Utara. Nah, suku ini percaya bahwa manusia itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah tondi atau jiwa, dan yang kedua adalah kula atau tubuh. Nah, tondi dan kula ini merupakan satu kesatuan utuh dalam diri manusia. Itu tidak bisa dilepaskan. Bila suatu saat tondi itu pergi meninggalkan kula, maka mereka akan melakukan ritual pemanggilan tondi. Nah, bila tondi itu tidak bisa kembali atau tidak ingin kembali ke kula atau ke tubuh, ya bisa dipastikan orang tersebut akan meninggal. Ketika seseorang meninggal, tondinya akan berubah menjadi begu atau roh, dan begu tersebut akan pergi menuju satu tempat yang disebut perbeguan. Nah, di tempat ini begu tersebut akan berkumpul dengan begu-begu lainnya dan hidup selayaknya manusia biasa. Dari sini menurut saya ini ada penyempitan makna soal begu. Begu sebenarnya itu artinya roh. Tapi entah kenapa di kemudian hari, mungkin ya karena perubahan tatanan itu, begu itu diartikan sebagai hantu. Padahal roh dan hantu itu sesuatu yang berbeda kan. Oke, hantu memang roh, tapi ketika kita menyebut roh itu sebagai hantu, ya menurut saya pribadi itu ada penyempitan makna. Kembali ke soal Begu Ganjang. Dalam tatanan kuno suku tersebut, mereka sangat menghormati leluhur mereka, meskipun leluhur mereka sudah meninggal. Nah, di sini juga mungkin terjadi pergeseran makna dari menghormati yang sudah meninggal itu menjadi semacam pemujaan, karena ya mereka percaya bahwa roh atau begu-begu leluhur mereka yang sudah meninggal itu hidupnya layaknya manusia biasa gitu kan. Jadi mereka juga kerap mengirimkan makanan, bahkan membangunkan rumah, ya seperti ya mereka masih hidup. Tatanan kuno soal cara mereka menghormati ini itu disebut perbegu, yang entah kenapa di kemudian hari perbegu ini menjadi ya itu tadi kan, diartikan sebagai pemujaan kepada hantu atau setan atau ya semacam ilmu yang konotasinya negatif. Nah, teman Kelana, kembali ke judul cerita ini. 3 hal mistis dengan kearifan lokal. Apakah ketiga hal mistis tersebut adalah sesuatu yang jahat? Atau
ini hanya sekedar aspek budaya dengan tatanan yang luhur, yang entah kenapa di kemudian hari itu tergerus oleh budaya dan tatanan baru. Gimana menurut teman Kelana? Kalau saya sendiri, jujur saya punya penilaian sendiri atas semua ini, tapi penilaian saya itu sangat subjektif dan tidak mungkin saya bagikan secara umum. Jadi monggo teman Kelana silahkan berkomentar apa tanggapan teman Kelana. Apakah ketiga hal mistis dalam kearifan lokal tersebut adalah sesuatu yang buruk? Atau itu adalah tatanan yang luhur yang kemudian tergeser oleh tatanan baru? Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Tetap di channel Kelana Ras Studio dalam podcast Bau Tanah bersama saya, Cetul.